Akhir-akhir ini tengah viral dan heboh berita soal pesulap merah lawan Gus Samsudin dan persatuan para dukun di Indonesia. Juga heboh soal Habib Jindan menantang pesulap merah adu tembak. Masih soal dukun, ternyata yang percaya dukun itu banyak. Bahkan para koruptor pun percaya dukun. Seperti kisah yang akan diulas dalam video ini. Kisah seru memburu koruptor hingga ke rumah dukun. Kisah memburu koruptor hingga ke rumah dukun ini dikutip dari buku KPK versus Polri. Mengungkap fakta yang belum terekspos media, yang ditulis oleh Budi Setiarso. Kisahnya tentang pengalaman atau kisah nyata Novel Baswedan saat dia masih jadi penyidik di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ketika itu pada bulan Juli tahun 2009, Novel dan penyidik KPK tengah memburu Umar Syarifuddin, Direktur Utama Bank Jabar yang telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi 37 miliar rupiah. Dalam buku tersebut dikisahkan, suatu hari pada akhir Juli tahun 2009, Novel Baswedan kesulitan menemukan Umar Syarifuddin. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini pusing karena belum juga bisa menangkap Umar, Direktur Utama Bank Jabar yang baru ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi 37 miliar rupiah. Saat disambangi ke rumahnya, yang terletak di Jalan Batu Nunggal 83 Bandung, Umar tak ada. Di daftar tamu hotel-hotel juga tak tercantum namanya. Umar raib, 2 kali surat pemanggilan tak digubris, telepon rumah dan seluler juga tak diangkat. Ketika itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap dia layak ditahan. Rupanya dia pergi meninggalkan semua telepon di rumahnya, kata seorang penyidik. Yang mengetahui pengejaran itu seperti dikutip Budi Setiarso dalam buku KPK versus Polri. Mengungkap fakta yang belum terekspos media. Anak-anaknya juga tak ada yang tahu posisi ayah mereka, lanjut si penyidik. Tak kehilangan akal, menurut penyidik yang sama, Novel meminta koleganya di kantor komisi untuk memantau lalu lintas percakapan telepon anak Umar. Petunjuk itu datang menjelang malam. Beberapa nomor asing tercatat menghubungi nomor anak Umar. Semua menunjuk lokasi di Lebak, Banten. Tanpa pikir panjang, Novel dan 2 penyidik langsung meluncur ke kabupaten di sudut provinsi Banten itu. Sebelum berangkat kami beli celana dan baju dulu, tutur si penyidik. Sampai di Lebak lewat tengah malam. Para penyidik itu kebingungan lagi, Lebak begitu luas. Tak ada petunjuk lokasi tempat pemilik nomor telepon yang menghubungi anak Umar. Menurut penyidik yang sama, Novel meminta 2 anggota timnya berpencar. Pada subuh, mereka mendatangi masjid-masjid. Orang terpojok biasanya lebih religius, kata Novel. Seperti dituturkan penyidik itu. Tapi usaha ini nihil, gagal menemukan Umar di masjid. Para penyidik KPK mencari petunjuk lain. Dukun. Dari obrolan dengan banyak orang, diketahui ada 2 dukun populer di wilayah itu. Satu di antaranya ada rumah yang bisa disewakan buat klien menginap. Ke tempat itulah 3 aparat penegak hukum itu menuju. Menurut penyidik itu, Novel dan timnya berpura-pura jadi pasien. Mereka melihat ada 2 mobil di sekitar rumah itu, yang menurut informasi dari tukang rokok, milik pasien dari Bandung. Esok paginya, istri Umar terlihat memasuki mobil itu. Pergi diantar sopir, Novel meminta koleganya untuk membuntuti Novel Baswedan. Menurut penyidik yang sama, beringsut ke belakang rumah besar 2 lantai itu. Di sana ia bertemu istri dukun, yang menegur dan melarangnya berkeliaran di sekitar rumah. Ketika itu, seorang lelaki setengah baya terlihat menaiki tangga. Novel Baswedan yang sebenarnya belum tahu persis wajah Umar, melempar jebakan. "Hei, Umar, mau kemana?" teriak Novel Baswedan. Lelaki itu menengok, wajahnya pucat seketika. Novel Baswedan pun mengejar ke lantai 2. Umar menjatuhkan diri lalu menyembah. "Ampun, Pak, ampun." Menurut rekannya, Novel menjawab, "Jangan merendahkan diri menyembahku begitu." Sambil tetap meminta ampun, Umar semakin merebahkan badannya. Tiarap, Novel lalu memborgolnya. Hari itu juga, tanggal 30 Juli tahun 2009, Umar digelandang ke kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.